Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, manusia tak bisa melihat malaikat, iblis, ataupun jin. Di dunia ini, manusia juga tak bisa melihat sang pencipta alam raya ini. Lalu bisakah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti? Siapa saja yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya? Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi golongan yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Dalam kitab Sahih Muslim diceritakan sekelompok orang pernah menanyai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan bisa tidaknya manusia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, apakah kalian berdesak-desakan untuk melihat matahari dan bulan apabila tidak ada awan? Kami berkata, tidak wahai Rasulullah, kalian pun nanti pada hari kiamat tidak akan berdesak-desakan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kalian melihat matahari dan bulan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi di padang mahsyar. Kelak, di sana setiap umat akan diperintahkan untuk pergi kepada yang disembahnya selama hidup. Orang-orang yang menyembah salib akan pergi ke salib mereka. Kaum yang menyembah berhala akan pergi bersama berhala mereka. Setiap yang menyembah selain Allah akan pergi kepada sesembahannya. Satu persatu kaum pun ditanyai, dimulai dari orang-orang Yahudi. Mereka ditanya, apa yang kalian sembah dahulu? Kemudian mereka menjawab, kami dahulu menyembah Uzair anak Allah, namun jawaban mereka dibantah. Kalian telah berdusta, Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab bahwa mereka haus, mereka ingin minum karena keadaan padang mahsyar yang begitu panas. Mereka pun digiring dan dipersilahkan minum. Satu persatu dari mereka jatuh ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu terlihat seperti fata morgana. Kemudian penganut Nasrani ditanya pertanyaan yang sama. Mereka lalu menjawab bahwa mereka menyembah Nabi Isa anak Allah. Lagi-lagi jawaban mereka kembali dibantah. Kalian berdusta, Allah tidak memiliki anak, tak pula istri. Apa yang kalian inginkan? Mereka juga sama dengan kaum Yahudi, sama-sama merasakan kehausan. Namun, mereka juga kembali dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Orang beriman melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah umat telah mengikuti yang mereka sembah semasa hidup. Tersisahlah kaum yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, baik itu soleh maupun tidak. Mereka menunggu Rabb yang mereka sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang bersama malaikat. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Dan datanglah Rabbmu sedang malaikat berbaris-baris. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 22. Saat itulah kaum muslimin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak berlaku bagi kaum kafir. Mereka telah dibutakan dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali tidak, sesungguhnya tertutup mata mereka untuk melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku Rabb kalian yang dulu kalian sembah. Lalu mereka berkata, engkau Tuhan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya mengenai tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diketahui oleh kaum mukmin. Mereka menjawab bahwa mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan betis. Kemudian diperlihatkan kepada mereka. Hal ini sesuai hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap betisnya, maka sujudlah seluruh orang beriman kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Tentu saja, betis yang dimaksud adalah betis yang berbeda dari yang dimiliki oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Hal itu juga berlaku pada sifat Allah yang lain. Allah Maha melihat, tapi tentu saja melihatnya berbeda dengan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, tentu mendengarnya berbeda dengan makhluk yang lain. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surah Asy-Syurah ayat 11. Cara bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang membenci kematian, namun pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi setelah mengalami kematian. Hal ini sesuai hadis. Ketahuilah bahwa kalian tak akan melihat Rabb kalian Allah sampai kalian mati. Sahih Muslim. Bagi orang yang melihat Rabb di hari akhir nanti, itu adalah sebuah anugerah yang paling membahagiakan.
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Syuhaib bin Sinan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila penghuni syurga telah masuk syurga, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu yang dapat aku tambahkan? Mereka menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami dari neraka? Nabi bersabda, maka disingkatlah tabir penutup, sehingga tidaklah mereka dianugerahi sesuatu yang lebih mereka senangi dibandingkan anugerah melihat Rabb mereka Azza wa Jalla. Bagi siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah perbanyak amal soleh. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Nah sahabat beriman, itulah jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya tentang bisa tidaknya hamba melihat Rabb-nya di hari kiamat. Di padang mahsyar nanti, semua kaum akan pergi ke sesembahannya. Pada akhirnya, penyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk neraka. Kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini ingin dilihatnya. Saat itu, mereka pun bersujud kepadanya. Saat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah-wajah mukmin sangat bahagia. Hal ini sesuai firman-Nya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.